Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 7. Di subtema 3, Perkembangan Teknologi Komunikasi. Di pembelajaran 3 kali ini kita akan belajar sejarah penggunaan telepon. Ini ada di halaman 133 sampai dengan 135. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran untuk kali ini, yang pertama, dengan membaca teks secara berpasangan, adik-adik dapat menemukan kosakata produk yang dihasilkan teknologi komunikasi dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati dan mewarnai kartu kosakata, adik-adik dapat menemukan kosakata produk yang dihasilkan teknologi komunikasi dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks sejarah penggunaan telepon, adik-adik dapat menemukan kalimat utama tiap paragraf dari teks yang telah dibaca dengan tepat. Yang keempat, dengan mengumpulkan kalimat utama tiap paragraf dari teks sejarah penggunaan telepon, adik-adik dapat membuat ringkasan informasi dari suatu teks dengan runtut dan benar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik. Ini ada di halaman 133 ya. Hari ini Dayu dan Lani sangat bersemangat. Mereka akan melakukan percobaan telepon kaleng. Telepon kaleng itu seperti ini adik-adik ya. Dayu mengetahui cara membuat telepon kaleng dari ibu. Telepon merupakan salah satu alat komunikasi. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang dari masa ke masa. Saat ini, telepon merupakan salah satu alat yang sangat memudahkan komunikasi. Kita baca teks ini ya adik-adik. Nah, nanti membacanya berpasangan dengan teman adik-adik. Ya. Judulnya Sejarah Penggunaan Telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya, ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Keren banget ya adik-adik ya. Kalau zaman dahulu kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang berada jauh, sekarang kita sudah bisa bahkan dengan yang di luar negeri. Nah, sampaikan informasi yang kamu peroleh dari teks bacaan di atas secara bergantian ya dengan teman. Nah, sekarang kita mau lihat kartu kosakata di bawah ini. Nah, di sini ada pesan, surat, negara, bunyi, telegraf, kemudian satelit, uji coba, telepon, sejarah, dan ponsel. Nah, kita mau mewarnai ya bangun datar yang ada di sini dengan yang berhubungan dengan produk teknologi komunikasi ya. Kita lihat di sini Karina akan mewarnai dengan warna merah ya. Nah, yang pertama produk dari teknologi komunikasi yang pertama pesan. Nah, ini termasuk produknya ya. Kemudian apalagi adik-adik? Surat ya. Kemudian negara tidak, bukan, bunyi juga bukan. Telegraf ini salah satu produk teknologi komunikasi. Ada satelit, kemudian ada telepon, dan ada ponsel. Nah, berikutnya carilah kalimat utama dari setiap paragraf pada teks sejarah penggunaan telepon ya adik-adik. Nah, kita lihat yuk di sini. Di sini yaitu yang pertama, telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Ya.
Lalu di paragraf yang kedua, telepon muncul pada tahun 1800-an. Kemudian di paragraf yang ketiga, selanjutnya ada satelit telepon. Dan sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Ya, ini adalah kalimat utama dari masing-masing paragraf. Ya. Lalu tugas berikutnya adalah kumpulan kalimat utama dari tiap paragraf dapat membentuk suatu ringkasan. Tulislah ringkasannya. Nah, ini sudah Karina tuliskan. Jadi adik-adik yang sudah diwarnai oleh Karina ini atau di highlight dituliskan seperti ini ya, digabung dalam menjadi satu paragraf. Nah, ini adalah ringkasan informasi dari teks ya. Kemudian kita lihat berikutnya. Nah, kemudian adik-adik bacakan ringkasan informasi tadi kepada guru atau teman adik-adik ya. Itu dia adik-adik pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun dalam materi yang diberikan. Ditunggu video berikutnya ya adik-adik. Dadah!